Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita masih membahas tentang villa-villa yang ada di daerah Kaliurang guys. Dimana villa yang akan kita telusuri ini merupakan villa dari bangunan zaman Belanda dulu guys. Nah, lokasinya tidak jauh dari Wisma Gajah Mada. Nah, yang ada di depan kita itu yang merupakan Wisma Gajah Mada. Ini villa yang akan kita review guys. Jadi menurut sejarah bangunan ini itu dibangun oleh orang Belanda sekitar tahun 1927 sebagai tempat tinggal pribadi guys. Dulu atapnya yang ada di bagian atas itu, nah yang ada di sana itu dulu menggunakan model rumah adat Minang dengan pondasi yang tinggi seperti yang kita lihat di depan sini itu. Atau kalau mau naik atau masuk ke rumah itu harus naik tangga dulu. Nah, itu merupakan gaya Minang. Jadi dulu untuk genteng-gentengnya itu menggunakan kayu gitu guys. Jadi seperti yang ada di Wisma Gajah Mada itu, menggunakan kayu-kayu kecil-kecil seperti itu. Nah, yang ada di sana itu seperti yang ada di sini nih. Tuh. Dulu atapnya itu sama dengan yang ada di Wisma Gajah Mada itu, menggunakan model adat Minang gitu. Tapi itu pernah direnovasi, digunakan sebagai tempat untuk karantina untuk anak-anak SD itu supaya untuk belajar hidup mandiri. Jadi sejarahnya itu memang lumayan panjang guys. Jadi rumah ini tuh dulu juga sempat digunakan karantina untuk anak-anak SD sekitar tahun 70 sampai 90-an gitu. Terus tahun 56 itu juga ditempati oleh anak-anak sekolah arsitek. Terus bagian atapnya itu dulu ceritanya itu tersambar petir dan terbakar karena itu terbuat dari kayu-kayu gitu. Nah, terus sekarang dibuatlah menjadi bangunan yang seperti ini. Nah, itu yang punya rumah sudah datang. Kita izin untuk review karena tadi kita tidak izin dulu. Jadi di bagian depan nampak seperti ini guys. Nah, di bagian atas itu kayu-kayu. Terus di bagian pondasi-pondasinya ini menggunakan batu-batu kali yang disusun ini guys. Oh, sakit ini. Ini nggih sakit mulut. Pak. Nggih. Nuhun, Pak. Oh, wis ya. Oke. Nah, begitulah cerita sedikit cerita sejarah dari bangunan yang ada di tempat ini. Kita sudah izin dengan yang menempati rumah ini guys. Nah, ini dari sisi kiri bangunan nampak di bagian depan kita itu menggunakan dinding-dinding yang terbuat dari kayu. Ya, ini dari kayu guys. Terus fondasi-fondasi besar tinggi seperti ini yang menerapkan model Minang gitu. Terus di sini ada seperti pilar besar kotak sebagai penopang dari dinding-dindingnya guys. Yang ini itu sudah menggunakan semen.
Jadi secara keseluruhan ini hampir sebagian besar itu menggunakan kayu untuk dindingnya. Nah sekarang sudah dirubah di bagian atap menjadi seperti yang apa kita lihat ini. Nah kalau kemarin itu kita explore tentang bangunan terbengkalai di daerah sana itu guys, tidak jauh dari lokasi ini. Itu terus ini di bagian belakang rumahnya. Tapi di bagian slot itu sudah ganti nih, seperti pintunya ini sudah ganti, tapi di bagian jendela-jendelanya ini masih aslinya guys. Iya ini masih aslinya ini. Kalau kita melihat di bagian pintu-pintunya itu sama dengan pintu-pintu yang jendela-jendelanya ini mirip sekali dengan bangunan terbengkalai yang kemarin kita explore itu guys. Itu sudah pada naik. Nah mungkin ini yang digunakan oleh sebagai panti anak-anak SD waktu tahun 70-an sampai 90-an itu guys. Kita coba untuk melihat di bagian belakang. Ini di bagian belakang tampak di sini itu ada seperti tandon air gitu besar belakang rumah. Dan ini kita sekarang ada di belakang rumah. Kita coba lihat dari atas guys. Ternyata ini bagus sekali di bagian dalam masih bersih. Ini di bagian toiletnya. Nampaknya masih dipakai. Ini juga toilet tapi sudah tidak difungsikan. Kita coba masuk. Nah mungkin di bagian inilah yang dulu digunakan untuk sebagai panti anak-anak SD di tahun 70 sampai 90 antara tahun itu guys. Ini seperti hall luas sekali. Tapi saya rasa ini bukan bangunan peninggalan Belanda yang ini sudah merupakan bangunan tambahan. Karena kalau kita melihat dari bentuk bangunannya sudah bangunan baru, terhitung baru gitu ya guys. Nah sekarang kita coba melihat bangunan yang peninggalan Belanda dari sisi atas. Nah di sana itulah bangunan peninggalan Belanda yang sekarang masih ditempati. Kebetulan saya juga kenal dengan yang menempati rumah ini guys. Jadi tadi kita sudah izin, tapi teman saya baru kerja, jadi tadi ketemu sama bapaknya. Seperti inilah kondisinya. Ini di bagian atas dari gunungannya itu ternyata juga menggunakan kayu ini guys. Tuh. Tapi saya kurang tahu itu sudah pernah diganti atau belum untuk bagian gunungan-gunungan dari rumah ini. Oh itu ada sepertinya itu yang digunakan untuk kelistrikannya, itu ada besi yang di sini ini sebagai kelistrikan gitu guys. Di sini sejuk sekali karena memang udaranya di Kalurang ya sejuk guys. Informasi yang saya dapatkan dari bangunan yang ada di depan kita ini itu tidak banyak, tapi ini sangat bermanfaat sekali sebagai bentuk dokumentasi tentang bangunan-bangunan bersejarah, villa-villa buatan Belanda yang ada di lereng Merapi. Karena di sini banyak sekali guys. Seperti yang saya ceritakan kemarin, kenapa di Kalurang itu banyak sekali bangunan-bangunan Belanda itu karena
udara yang ada di lereng Merapi di Kaliurang ini itu memang sejuk, dingin gitu. Jadi digunakan sebagai bentuk adaptasinya orang-orang Belanda dalam menyesuaikan diri dengan suhu yang ada di Yogyakarta yang panas, guys. Nah, kemarin atau waktu itu saya juga pernah mengeksplor tentang bangunan-bangunan elit di daerah Kota Baru itu, guys. Itu bangunan-bangunannya di sana itu masih bagus, masih terawat dan masih ditinggali. Nah, sekarang yang ada di sini itu juga merupakan bangunan yang buatan Belanda. Tapi nampak di bagian genteng itu merupakan genteng Jawa itu, guys. Genteng Jawa. Kalau dulunya itu seperti yang saya ceritakan tadi itu menggunakan kayu. Rano ya ini. Menggunakan kayu. Nah, coba kita lihat yang di bangunan samping ini. Sepertinya ini juga merupakan bangunan lama. Oh ini, ya ini guys, ini juga merupakan bangunan Belanda. Nah, kalau yang kelistrikan zaman dulu itu seperti ini loh guys, tinggi-tinggi gitu. Kalau kelistrikan zaman-zaman Belanda dulu. Nah, kemarin kita itu mengekspor di sana itu tentang bangunan Belandanya. Ini di ruang-ruangan seperti ini yang difungsikan sebagai tempat karantinanya anak-anak SD. Seperti apa di dalamnya? Di tanah juga kayak ngendok. Itu udah pada jebol itu, guys. Kalau ini yang bukan bangunan Belanda ini, guys. Oh, ini digunakan untuk rumah seriti ternyata. Banyak pohon daun-daun cemara. Nanti coba kita lihat di bagian bawah atau sebelah barat dari rumah ini. Nang tangga ini. Nang tangga ini. Oh. Nah, sini aja, guys. Taman-taman di sini. Terus kita coba, nah itu. Ini digunakan untuk tempat sayur-sayuran. Seperti ini. Untuk di bagian sisi kanan dari rumah ini seperti ini. Di sana itu ada pintu di sini. Kemudian di samping-sampingnya, di kanan kirinya itu ada seperti pilar besar yang difungsikan untuk menyangga dari struktur bangunan utama, guys. Terus di bagian kelistrikannya ini juga seperti bangunan-bangunan Belanda zaman dahulu, seperti ini. Oke. Mungkin yang di sini tuh dulu merupakan talang air. Nah, yang ada di sini itu merupakan talang air, tapi karena sudah diganti bagian atapnya, jadi talang air itu sudah tidak berfungsi.
guys, mungkin video penelusuran kita kali ini tentang villa yang ada di daerah Kaliurang peninggalan dari zaman Belanda saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat sejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.